Selamat siang dan salam sehat pemirsa Tempo. Berjumpa lagi dengan saya Arif Zulkifli dalam program The Leader yang dapat Anda saksikan di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Hari ini saya sedang berada di Wisma Baja, kantornya Pak Silmi Karim, di control room ya. Ini control room tempat Pak Silmi Karim, Direktur Utama Krakatau Steel, mengontrol dan memastikan semua lini bisnisnya berjalan dengan baik. Saya akan berbincang dengan Pak Silmi, orang di balik kesuksesan Krakatau Steel. Pak Silmi Karim adalah CEO dari Krakatau Steel yang mulai menjabat sejak tahun 2018 ya. Di periode-periode yang tidak gampang, nanti kita akan diskusikan itu. Dan sampai sekarang di 2022, udah 4 tahun, itu terus bekerja keras untuk memperbaiki kinerja perusahaan dengan berbagai catatan positif yang bermunculan sejak adanya restrukturisasi besar-besaran di perusahaan ini. Awalnya Krakatau Steel itu adalah perusahaan baja yang sempat terpuruk ya dari sisi keuangan. Utangnya banyak, ada beban biaya terutama di pegawai yang sangat besar, sehingga harus dilakukan rasionalisasi. Nanti kita akan diskusikan bagaimana itu dilakukan, mengingat jumlah orang ini begitu besarnya dan nggak murni urusannya adalah urusan rasionalisasi. Ada di belakangnya ada siapa dan sebagainya. Saya kira nanti mudah-mudahan Pak Silmi mau belak-belakan sama kita. Dipicu dengan pembangunan fasilitas pengolahan biji besi atau blast furnace, angka investasi yang membengkak menjadi salah satu permasalahan yang besar saat itu. Namun kini Krakatau Steel mengukir rekor bulanan ekspor tertinggi, yaitu sebesar 116.000 ton melalui produk baja hot roll coil atau HRC dan hot pick oil atau HRPO. Nah, ini udah teknis-teknis lah ya. Pencapaian ini tentu tidak lepas dari kegigihan Pak Silmi sebagai nahkoda Krakatau Steel yang berusaha menyelamatkan perseroan dari keterpurukan utang. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pak Silmi Karim untuk menyelamatkan Krakatau Steel dan apa rencana beliau ke depan? Bersama saya Arif Zulkifli, inilah The Leader, kebangkitan perusahaan baja. Program ini bisa Anda saksikan di YouTube Tempo.co dan Facebook Tempo Media. Telah hadir bersama saya Pak Silmi Karim, kawan lama sekali. Saya berkarir di media, Pak Silmi berkarir di mana-mana, sempat di perusahaan senjata, lalu pernah juga di Departemen Pertahanan, dan akhirnya sekarang dipercaya untuk mengelola sebuah perusahaan yang besar. Pak Silmi, pertanyaan pertama saya, bagaimana Anda memulai menghadapi tantangan-tantangan yang ada di Krakatau Steel? Tadi kita udah bicara di depan, ada soal laporan keuangan yang babak belur lah pada 2018. Utangnya gede banget. Utang ditambah oleh, tanpa tak ingin menyebut nama, tapi ditambah terus oleh manajemen yang lama lewat penambahan utang baru, sehingga bukunya seolah-olah bagus begitu kan, tapi sebetulnya kan di rolling terus utangnya. Ditambah lagi ada persoalan tadi yang Anda katakan, yang saya sampaikan tadi, ada soal ketenaga kerjaan. Jadi awalnya itu apa yang Anda lakukan ketika itu? Jadi ketika kita diberikan satu amanah itu, biasanya saya di tahap awal itu kita mapping dulu. Mapping masalah, kita kumpulkan, ada sekian puluh problem, mana yang paling mudah diadres, mana yang paling sulit. Nah, kemudian juga kritikalnya yang mana. Nah, waktu itu kritikalnya adalah biaya terlalu tinggi, sehingga tidak kompetitif. Harga menjadi lebih mahal relatif dibandingkan luar negeri. Kalau luar negeri ini kita bicara Cina terutama. Ya, pada umumnya yang masuk ke Indonesia itu kan baja kebanyakan dari China, dari Vietnam, dari Ukraine, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian dari situ bagaimana kita membangkitkan daya saing KS, itu yang paling penting karena itu adalah kunci daripada sustainability suatu perusahaan, daya saingnya atas produknya. Kemudian yang kedua adalah
daya saing itu kan menyangkut kaitan dengan harga jual, kualitas, ya. Nah, untuk menentukan harga jual kita harus lihat biayanya berapa. Ya. Nah, saat itu tuh biayanya relatif tinggi. Sehingga room bagi saya untuk melakukan strategi pricing, kemudian bagaimana penetrasi kepada pasar, itu menjadi terbatas. Sementara kebijakan itu, zaman itu ya sangat leluasa untuk dilakukan impor. Ya, ketika itu ada yang namanya post border policy. Jadi barang impor baja itu masuk tidak perlu diperiksa melalui fisik gitu. Jadi hanya dokumen. Ya, jadi bea cukai itu tidak memeriksa fisik, ya dokumen sehingga lewat. Jadi diperiksanya malah nanti. Jadi dokumen itu lewat aja. Nah, ada yang border inspection, ada post border. Nah, itu ada di 2018 awal, saya join 2018 akhir. Nah, terus kemudian juga ada project. Wah, project ini saya dipesan oleh Kementerian BUMN untuk menyelesaikan. Nah, kemudian saat saya join, itu posisinya itu udah boleh dibilang hampir selesai. Tapi kok tidak bisa beroperasi. Ya. Kemudian saya lihat di perencanaannya, ini akan memberikan satu penghematan $50 per ton. Nah, ini kan tanda tanya semua. Ya. Nah, ini yang harus kita urai. Nah, ketika diurai, ternyata utang kita bengkak, cash flow negatif. Nah, cash flow negatif artinya apa? Nafas kita kan sudah kelihatan nih bahwa kita akan mati, gitu. Nah, ketika kita akan mati berarti harus melakukan sesuatu. Nah, sebagai pimpinan akan menghadapi suatu masalah-masalah yang sulit, masa-masa sulit, masalah yang sulit dan harus memilih. Nah, ketika memilih tentunya kaitan timing, kemudian juga mitigasi resikonya itu harus dipersiapkan. Sehingga kalau kita sudah pada posisi leader atau CEO, ya, faktor teknis itu menjadi irrelevan lagi. Ya, saya pernah ini lompat sedikit ke belakang. Ya, waktu di fit and proper test, waktu mau jadi dirut pindad, ya, ditanya, ya, Pak Silmi mengerti cara membuat senjata? Ya. Jawaban saya tidak ngerti, Pak. Tapi saya bisa membuat anak buah saya yang hebat-hebat kerja dengan maksimal, ya, membuat senjata yang baik dengan daya saing yang baik. Nah, jadi saya tidak bilang yang beda gitu ya, atau yang istilahnya bohong atau apa, tidak. Nah, ketika itu keputusan sebagai pimpinan itu yang penting adalah keputusan. Jangan biarkan keputusan itu mengambang sehingga anak buah kita juga sulit. Ya, saya selalu melibatkan anak buah, ya, tim untuk mengambil keputusan, ya, tidak top down, ya, tetapi bottom up, walaupun kita yang memutuskan, gitu. Tetapi kita giring supaya keputusan itu diambil, dan itu adalah kunci keberhasilan. Salah satu ya kunci keberhasilan kita adalah waktu memutuskan bahwa project blast furnace ini harus dinyalakan untuk membuktikan bahwa itu benar-benar untung sesuai dengan perencanaan atau tidak. Ya, kemudian kita stop, ya, untuk juga membuat supaya KS tidak bleeding yang berkelanjutan. Ya, itu satu. Nah, kemudian kaitan dengan hutang, ya, hutangnya saat itu 2,2 miliar. Ya, posisi saat ini 1,7 miliar. Ya, jadi kan hutang itu ada hutang bank, hutang jangka panjang 2,2 miliar. Ya. Nah, ini kita sudah turunkan menjadi 1,7 miliar per 2021. Ini miliar dolar, Pak Arief. Nah, ini kita harus restock. Ya kan? Restock ini kan dengan 10 bank. Negosiasinya sangat pelik. Ya. Dan tentunya saya harus terima kasih kepada Pak Budi Sadikin yang waktu itu menjabat sebagai wakil menteri, ya, saat ini Menteri Kesehatan, itu bisa memahami dan memberikan support dan juga membuka jalan untuk kita kemudian mengeksekusi. Apa yang dilakukan bersama Pak Budi Sadikin waktu itu? Kita negosiasi, berkoordinasi dengan OJK, ya, untuk hal-hal yang saya bisa tangani, saya tangani langsung. Ada hal-hal yang tentunya saya minta Pak Budi untuk membuka jalan, gitu. Karena praktis saat itu
dari sisi perbankan, Krakatau Steel itu sangat tidak bankable. Ada bank dalam negeri, tapi ada bank asing juga. Bank asing juga. Jadi 10-10 ini ada bank dalam negeri, ada bank luar negeri. Yang bisa saya selesaikan. Yang kira-kira perlu keyakinan daripada government, beliau turun tangan. Kenapa? Karena perbankan selalu berpikiran bahwa pemerintah akan bail out. Padahal Menteri Keuangan tidak pernah ada cerita bahwa BUMN di bail out oleh pemerintah. Nggak ada. Nah, untuk meyakinkan itu, ya saya perlu menggandeng Pak Budi menemukan, ya kayak ada salah satu bank yang dari luar negeri, ya harus kita temukan gitu. Yang kayak gini-gini kan membutuhkan satu confidence level yang tinggi bagi perbankan lokal atau asing, bahwa nggak ada itu bailout gitu. Kalau ada bailout itu kan enak benar gitu ya. Nah itu yang tidak terjadi. Nah kemudian juga yang berikutnya bagaimana menurunkan cost. Saat itu cost-nya sangat tinggi sekali ya. Alhamdulillah bahwa sekarang kita sudah menurunkan itu hampir 50% cost. Yang terdiri itu dari berbagai macam. Ada biaya energi, ada biaya tenaga kerja, ada biaya spare parts, dan lain sebagainya sehubungan dengan operasional perusahaan. Nah, untuk melakukan penghematan-penghematan itu tidak mudah. Ada yang kaitan juga mengenai struktur, ya, struktur organisasi, atau struktur daripada tanggung jawab, atau SOP yang kita harus rubah. Karena kita nggak bisa juga, kalau udah perusahaan besar itu kita bicaranya person. Person itu penting, tapi struktur juga penting. Ya, itu kan ada bisnis model, ada bisnis proses. Jadi, oke, orang bilang SDM penting, saya juga percaya SDM itu sangat penting. Tetapi tanpa bisnis proses yang benar, terus tanpa bisnis model yang pas, ya itu juga tidak akan berhasil. Bantu saya untuk memberi contoh ke pemirsa Tempo, dalam hal apa bisnis model itu diubah dan dalam hal apa bisnis proses itu diubah. Oke, sekarang saya ambil contoh misalnya kaitan dengan bisnis proses dulu, karena ini hubungannya dengan produk yang dihasilkan. Ada direktur yang menangani logistik. Artinya beli barang kan. Beli. Sementara kenyataannya yang dijual beda. Tidak match. Ya. Inventory menumpuk. Termasuk inventory spare parts. Ini juga logistik. Ya. Padahal yang pakai direktur produksi spare part. Marketing yang jualan barang. Bahan bakunya yang beli logistik. Saya bilang nggak bisa begitu. Ya. Yang beli barang, ya, atau yang bertanggung jawab juga untuk menjual. Ya, jadi misalnya Pak Arief jadi direktur marketing, bahan bakunya beli A, ya, harus pastikan itu bisa diproduksi untuk jadi produk, kemudian bisa dijual. Jadi di bawah satu badan ini ya? Satu direktur, itu satu. Satu lagi produksi. Ya, spare part yang rusak, ya kamu yang beli. Kamu yang ngerti kok. Masa logistik? Gitu kan? Yang pakai ini. Nah, kadang-kadang Pak, ini sistem sudah diatur segini. Saya bilang, loh, ini bukan masalah gini. Yang penting kan manusianya tidak nyolong. Ya kan? Mau yang beli Bapak, yang mau pakai Bapak, yang penting kan tidak nyolong. Ada aturannya. Kan saya ukur dari KPI. Nah, terbukti misalnya, ya, penurunan biaya spare part per tonnya, ya, dari $7,4 per ton menjadi $3,1 per ton. 58%. Operating expenses turun, ya, ini secara global nih, dari 225 juta US dollar menjadi 124 juta US dollar. Per tahun itu? Per tahun, 45%. Ya. Nah itu kan adalah bisnis proses. Ya. Resistensi di dalam ada nggak nih? Kan pasti kalau udah ngubah-ngubah begini nih orang-orangnya udah bisa jadi rese nih. Jadi yang saya masuk itu selalu kita mulai ambil hatinya dulu. Ya kan? Kita harus bangun trust. Jangan kita mulai dengan perbedaan. Misalnya perbedaan di kepala kita udah menuduh, misalnya orang-orang KS pasti nggak benar. Nah itu udah nggak boleh. Masuk positif aja. Gitu, Tuhan aja memaafkan kok. Ya kan? Kok manusia berasa lebih hebat dari Tuhan, ya kan? Toh kalau terjadi apa-apa kan bukan zaman saya jadi dirutnya. Ya, dirut waktu sang sebelumnya, seandainya kita bicara anak buah, saya anggap semua kertas putih. Ya, kertas putih artinya bersih aja udah. Nah, nanti dibuktikan.
Gitu kan orang bisa jadi benar, bisa jadi rusak. Masih ingat nggak Pak Arief? Ada yang menyampaikan bahwa 10% itu orang baik, 10% itu orang tidak baik. 80% itu adalah bebek. Ya kan? Ngikut aja. Gitu. Nah, yang bebek ini kan masih bisa diperbaiki. Artinya kan saya punya 90% kan? Ya kan? Asumsinya saya 10% yang baik. Ya kan? Nah, yang 10% yang nggak baik, ya kita tatar atau kita ada treatmentnya lah. Nah, kemudian ketika kita bangun trust, ya, nah ini yang menariknya itu bukan konteks dalam hal rasionalisasi, tetapi banyak person-person itu yang tidak ada orangnya. Jadi tercatat sebagai ada orang, dibayar gajinya, tapi di lapangan nggak ada? Di lapangan nggak ada. Oke. Bagaimana tuh? Ya kan? Ini di bagian apa nih kalau begini-begini? Nah, ini kan outsourcing. Ya kan? Semua pakai asumsi. Ya. Ya, hal-hal semacam ini yang jangan kemudian kita silau gitu. Wah, karyawannya sekian puluh ribu, sekian ratus ribu gitu. Cek, bener nggak segitu? Suruh baris, upacara. Ya kan? Gitu. Bikin apel. Ya, kalau nggak bayar gajinya jangan transfer nih, omong kosong ya, maksudnya kita bikin lucu-lucuan aja. Ambil gitu. Belum tentu ada orangnya. Ya, kenapa? Waktu saya di Pindad, karyawan 4.000. Saya ngelihat orangnya banyak gitu. Pas saya jadi KS, konon kabarnya karyawannya sekitar 10.000. Tapi kok sepi-sepi aja deh. Gitu. Ini umumnya di lapangan ya? Iya, di pabrik ya. Terus kemudian ada satu masuk informasi, ya, loh, mancing, ya kan? Ini bagaimana kok mancing? Ya kan? Karyawan organik. Oh, kok karyawan organik bisa mancing? Di jam kerja? Di jam kerja, gitu kan? Ternyata sudah dikerjakan karyawan outsource. Terus kemudian karyawan outsource juga asumsinya misalnya pekerjaannya itu misalnya 100 orang, di lapangan tidak sampai 100 orang. Yang kayak gini-gini kan udah banyak. Dan jadi ini deal-deal yang zaman dulu dengan perusahaan outsourcing-nya ya? Ya, boleh dibilang seperti itu ya. Kemudian ya dan kita kan kalau kita dihadapi sesuatu yang sulit, kita kan harus memutuskan. Dua-duanya jelek. Ya. Kalau saya ditanya, apakah Bapak mem-PHK? Saya bilang tidak mem-PHK. Saya tidak mem-PHK. Ya. Yang saya lakukan adalah tidak memperpanjang kontrak outsourcing. Bahwa itu jumlahnya 3.000, 4.000 orang, dan lain sebagainya, saya tidak pernah lagi. Dan itu pun kita berikan semacam kompensasi. Nah, disitulah saya bisa tahu kenapa ada gap. Begitu. Gimana gap? Gapnya adalah yang dialokasikan X, yang nyampe ke mereka yang ngambil itu tidak banyak loh, berarti. Cuman kan saya gini, saya tuh kan nggak mau stuck pada hal-hal yang negatif di belakang. Saya bilang sekarang tugas CEO itu bukan menjarain anak buah. Tugas pimpinan bukan menjarain anak buah. Itu tugasnya aparat. Tugas kita bikin untung. Gitu kan? Tugas kita mendeliver suatu tugas. Nah, itu harus prinsip-prinsip yang saya pegang gitu, ya. Nah, ketika trust terbangun, ya, trust itu hal-hal sederhana sebenarnya. Kan dari 100 persoalan, masa semuanya rumit? Dia bulan pertama ya putusin aja, gampang-gampang. Ya, kayak saya misalnya waktu itu, ini bisnis model nih, beli slab, main spot, negonya kelamaan. Ini buat pemirsa tolong dijelasin nih, slab ini apa nih? Slab, slab itu bahan baku untuk diproses menjadi bahan jadi. Jadi slab itu adalah kayak bahan baku baja, ya, masih semi finish product, diproduksi, di rolling menjadi HRC, kemudian nanti jadi CRC, ya, hot roll coil gitu ya. Nah, saya bilang, kenapa harus nego terus? Capek. Ya kan? Yang paling gampang apa? Pakai indeks. Selesai kan? Kan kok kalau misalnya semua tender terus habis waktu, ya pakai aja indeks. Ya. Ketika kita pakai indeks, ya, artinya ini bisa kita refleksikan kepada nilai jual kita. Nah, ini kita bisa ngatur, nyambung. Ya. Nah, ketika kita mainkan ini, kita jatuhnya nggak pernah rugi. Ya, beli dan transparan ya. Dan transparan. Ya, angka-angkanya jelas. Angka-angkanya jelas. Kalau ditanya, nah, indeksnya segitu. Gitu. Jadi ya, kita tinggal kirim barang aja. Nah, bahkan yang lebih baik lagi adalah kita kan nggak punya duit, Pak Arief. Ya.
bagaimana caranya supaya saya dapat bahan baku? Ya. Nah, perusahaan-perusahaan besar ya di luar negeri yang menyediakan bahan baku, kita minta untuk stockpile di KS. Pakai duit daripada banknya dia. Kan saya udah mati nih. Ketika saya restructuring bank udah tidak mau kasih, udah selesai. Gitu, nggak ada modal kerja. Ya. Wah, sementara kita bikin omset naik. Ya akhirnya kita lakukan deal satu persatu. Nah, ditaruh di stockpile kita ya, masih dalam bounded zone sehingga kita tidak berurusan juga dengan proses custom dulu, karena kan custom ngeluarin duit. Jadi mereka yang membiayai bahan bakunya sampai di stockpile kita ambil berdasarkan kebutuhan. Ya kan? Nah, kemudian ya bisnis model lagi nih adalah hubungannya kemudian ketika kita sudah survive, saya pengen ke downstream, ya ke hilir. Bagaimana? Kalau misalnya kita mau bikin satu produk harus bikin pabrik, artinya apa? Baru 3-4 tahun lagi saya udah keburu nggak di KS kan? Yes, saya bisa punya ada informasi ada pabrik A, pabrik B, utilisasinya rendah, ya udah. Bahan bakunya dari KS kan, karena kita yang produksi untuk hilir. Ya kita kirim, dimerekin KS. Buat dia untung utilisasinya naik, buat KS untung tidak perlu bangun pabrik. Langsung punya produk, langsung kita jual. Ya. Nah ini kan bisnis model. Ya, ini kayak marketplace jadinya ya. Kayak marketplace kurang lebihnya. Ya. Nah, Maklon itu dan sebenarnya brand KS itu kan kuat. Gitu. Sehingga buat kita nggak jadi masalah. Everybody happy. Ya. Dengan utilisasinya naik, semakin efisien. Gitu. Nah, kita paling asistensi dari sisi technical, dari sisi hal-hal yang kita bisa perkuat. Nah, itulah yang kurang lebih ya maksud saya contoh-contoh kaitan dengan restrukturisasi atau upaya yang dilakukan agar KS itu bisa survive. Di samping itu juga kalau kita bisnis baja, itu marginnya itu di posisi 6%. Ya, profit marginnya itu cuma 6%. Nah, sementara bisnis yang supporting KS, itu profit marginnya bisa 30%. Jadi yang anak-anak perusahaan ini sebenarnya bisa diangkat ya? Nah, itulah kita dorong. Untuk menghasilkan lebih banyak EBITDA. Bisa menghasilkan banyak profit. Misalnya apa di anak perusahaan yang berhasil didorong? Yang berhasil didorong adalah salah satunya pelabuhan. Kemudian kawasan industri, pembangkit listrik, air bersih, ya, logistik, ya, dan masih banyak lagi yang lain yang masih inline dengan bisnis baja yang di spin off di tahun 90-an menjadi anak perusahaan. Begitu. Nah, ini kita maksimalin. Jangan hanya ngelayanin KS, perbanyak pelayanan non KS sehingga korelasi atau ketergantungan antara anak perusahaan dengan induk itu semakin jauh. Nah, jadi kayak pelabuhan begitu setelah di Pak Silmi itu pelabuhan itu dimanfaatkan juga untuk memberi jasa kepada yang lain. Sudah, tetapi kita dorong lagi. Bahkan kita jadikan KPI untuk lebih target pertama waktu itu 50% harus dari luar KS Group. Nah, terus berjalan ya alhamdulillah semakin meningkat. Bahkan kayak yang KTI ya itu yang air bersih itu saat ini sudah ada di berbagai daerah di tempat lain. Kita ada konsesi di Gresik, ada konsesi di Nusa Tenggara Barat ya dan lain sebagainya. Nah, inilah yang saya bangun karena juga begini. Ketika saya lihat KS ke depan itu akan syarat dengan investasi. Sementara keterbatasan modal, kita ke downstream aja memanfaatkan pabrik-pabrik luar gitu ya. Apalagi kalau kita mau membesarkan hulu, membutuhkan banyak modal dan kita harus realistis. Gitu ya. Bagaimana kita melakukan perkuatan menggunakan tenaga banyak pihak ya sehingga kita juga tidak terlalu terbebani atas keterbatasan itu. Dan alhamdulillah kita sudah tanda tangan peningkatan saham KS di Krakatau Posko
dari 30% menjadi 50%. Di Korea ya. Dengan Korea. Sudah di RUPS LB. Ya, ini tinggal eksekusi aja, ada berbagai macam istilahnya persyaratan ya yang dalam waktunya akan selesai, dan kita berkolaborasi dengan Posko untuk membangun pabrik baja terintegrasi ya. Ini yang menambah kapasitas Dan lain sebagainya, tetapi kita nanti di downstreamnya, salah satunya penguatannya dan di supportingnya. Iya, Pak Silmi, saya kira ini baru satu sisi ya, Pak pemirsa ya. Kita ngelihat bagaimana Pak Silmi bergulat dengan hal-hal yang di dalam bisnis itu ada pendapatan, ada biaya, di bawah baru kita akan bicara soal EBITDA dan sebagainya. Dan bagaimana dia berjuang untuk membereskan ini semua. Saya masih punya banyak cerita yang bisa saya gali dengan Pak Silmi tentang misalnya bagaimana menaklukkan tenaga kerja, bagaimana memanfaatkan jaringan, karena Pak Silmi ini dikenal sebagai orang yang jaringannya sangat baik. Mungkin terbaik kalau boleh saya bilang, tidak melebih-lebihkan di antara direktur-direktur BUMN yang ada gitu. Kita akan gali setelah ini. Pemirsa Tempo masih bersama saya Arif Zulkifli, inilah The Leader Kebangkitan Perusahaan Baja. Pak Silmi, membenahi persoalan dimulai dengan mengidentifikasikan persoalan, lalu memilahnya sedikit demi sedikit. Tapi banyak orang yang nggak terlalu paham juga bahwa dalam mengatasi problem yang begitu banyak, itu network itu jadi sangat penting, gitu ya. Kalau dia tahu tapi cuman orientasinya di buku aja, barangkali dia bisa selesaikan di atas meja gitu. Tapi faktanya untuk perusahaan sebesar Krakatau Steel butuh approach yang lain. Nah, Pak Silmi dikenal orang yang punya jaringan yang bagus. Bagaimana mengkombinasikan antara jaringan dengan untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan? Oke. Jadi pertama kita bicara jaringan. Di agama aja ada silaturahim itu kan membawa rezeki dan umur panjang kan. Terserah itu benar atau enggak, ya kita percaya aja. Memang saya membangun network itu sudah cukup lama. Ya, dari bahkan memulai karir setelah lulus tuh emang saya punya target. Setiap minggu tuh ketemu satu orang penting. Ya, gila aja udah ngaco gitu. Ya, saya yakin namanya punya kenal ada gunanya suatu saat. Gitu, ya. Nah, kemudian saya percaya juga kalau kita melakukan kebaikan, ya, itu bisa direct, indirectly akan juga berbalik. Ya. Makanya kemudian banyak juga pertolongan. Ya. Nah, prinsip-prinsip itu juga dikombinasi dengan hal-hal yang saya pelajari dari banyak senior. Ya. Nah, kemudian yang saya juga harus kita sadari, Pak Arif, pinter di zaman sekolah, soalnya dari guru. Ya. Pinter setelah sekolah, soalnya nggak ada yang ngasih. Kita sendiri yang cari. Bukan kita cari persoalan, tetapi kita identifikasi persoalan dan bagaimana memecahkannya. Jadi ada dua hal. Ketika kita bekerja, kita menjadi profesional atau menjadi pejabat, ada dua hal. Ya, kita cari apa identifikasi masalah yang ada di masyarakat, di publik, di perusahaan, untuk kita berikan nilai tambah, yaitu adalah memecahkan persoalan. Nah, dari situ kemudian balik lagi ke masalah network. Ya, kadang-kadang ini kan
kita bicara BUMN, dibilang jadi dirut BUMN itu ada privilege, ya, tetapi lebih susah. Ya, kenapa lebih susah? Ya, ini belum masuk ke networkingnya dulu nih. Kayak misalnya peraturan presiden yang terakhir bahwa kerugian, ya, itu kerugian BUMN bisa komisaris. Ya, dan komisaris ya, itu bertanggung jawab. Gitu. Nah ini kan juga merupakan PR besar nih. Bagaimana mensiasatinya dalam arti positif ya, dalam arti baik, supaya satu, kalau perusahaannya untung oke. Tapi kalau perusahaannya rugi, ya, kan orang jadi takut ngambil keputusan. Mau beli ladang minyak, mau beli tambang batu bara, mau beli atau mau buka satu unit usaha, rugi, tanggung jawab. Nah, sementara dalam proses pemeriksaan yang dilihat tuh satu persatu, tidak in general, gitu kan? Kalau in general untung kan, masa semua harus untung ya? Mungkin di sini ada buntung, tapi secara overall ini untung. Yang kayak gini-gini kan tidak berlaku. Jadi definisi kerugian yang mana? Kerugian keputusan itu satu-satu atau kerugian yang besar. Nah, networking ketika ada masalah, minimal kita bisa memberikan satu trust. Jadi networking saja tidak cukup. Networking plus juga track record. Ya, saya tuh masalah trust itu penting. Jadi tadi trust ke dalam, ya saya bilang waktu di sesi pertama, dan juga ada trust keluar. Nah, dua ini didapat dari silaturahim atau networking, ya. Kemudian yang kedua adalah track record. Nah, kayak misalnya persoalan di KS misalnya, ketika ada masalah yang menyangkut dengan utang piutang, ya. BUMN itu pengacara negaranya adalah kejaksaan. Nah, ketika dulu menagih, ya, mereka bawa kekuatan, ya, apakah itu kekuatan politik, apakah itu kekuatan aparat, ya, dengan yang mengirim surat penagihan itu kejaksaan, itu efektif untuk membuat orang bayar. Lupa dia. Walaupun jadi ini saya sebenarnya belajarnya dari Pindad itu. Gitu, coba cek, karena saya baru kenal dengan pemahaman mengenai jaksa pengacara negara, itu adalah kejaksaan. Terus itu sampai kepada hal kaitan hutang piutang, kerugian negara. Pada bayar. Karena yang minta adalah kejaksaan. Iya, itu salah satu. Itu kan juga networking. Ya. Karena kita tahu, saya berkenalan dengan pimpinan-pimpinan ataupun network di aparat penegak hukum, di situ kita bisa jadi tahu gitu bagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh misalnya aparat negara. Kemudian juga di aparat kepolisian. Kemudian juga di aparat militer. Ya. Kayak misalnya di Cilegon, itu yang ditakuti adalah grup 1 Kopassus. Karena mereka punya di sana. Iya. Ya, tentu kita fasilitasi. Kalau mau latihan gitu ya di dalam Krakatau Steel ya, kita fasilitasi latihan perang kota atau objek vital. Ya. Ya kebetulan network kami di aparat, dan saya pernah 8 tahun di Kementerian Pertahanan, itu cukup untuk membuat saya mudah untuk berkomunikasi dan meningkatkan sinergi. Nah, kalau nggak kenal bagaimana mau sinergi? Kenal aja belum, udah PR. Kalau kita ada masalah, ya insya Allah bisa WA, telepon, ketemu, ya, udah terbangun. Nah, sehingga apa? Yang masalah kecil tidak menjadi besar, ya. Kemudian dan hal itu malah akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Dan saya sama tim saya malah tidak senang kalau misalnya saya tidak dilaporin masalah. Gitu. Karena tugas seorang pemimpin itu juga salah satunya, satu, membantu anak buah memecahkan masalah dan melindunginya. Gitu. Sehingga anak buah kita kalau kerja juga maksimal. Misalnya lapor, Pak, saya dilapor kena LP, Pak, laporan polisi. Gitu. Kenapa masalahnya? Kamu melanggar nggak? Tidak. Ya udah, kita komunikasi.
gitu kan? Disupport penuh. Disupport supaya apa? Jangan sampai dikriminalisasi, gitu. Itu juga penting. Kita melindungi anak buah, gitu. Banyak kejadian malah jorokin anak buah. Kalau saya enggak, saya pasang badan buat anak buah. Kita selamatkan. Jika memang dia benar ya. Dia benar, gitu. Kan saya juga dengar gimana persoalannya begini. Ya ini kan bisa dikomunikasikan. Jangan sampai dia jadi korban kriminalisasi. Nah, ini juga berlaku juga dalam aset. Di BUMN itu, aset itu cenderung berkurang. Gitu. Makanya amanah kepada pimpinan BUMN mengamankan aset. Nah, sehingga aset-aset itu bukan saya malah lepas, malah kita kumpulin. Ada lagi masalah di mana? Kawal. Gitu. Jangan sampai kita kalah di pengadilan. Nah, dengan silaturahim yang baik, artinya hal ini membuat ada deterrent, ada daya gentar ya untuk pihak-pihak melakukan sesuatu yang dapat merugikan kita, perusahaan. Dan wajar-wajar aja di Amerika tuh ada yang namanya lobbyist. Di Indonesia tidak ada lobbyist. Ya, ini kan sebenarnya networking. Ya ini peran ini yang diambil oleh Pak Silmi ya. Sekaligus lah. Ya. Tadi kita udah bicara soal problem-problem keuangan, bagaimana mengatasi utang, mengurangi biaya, lalu bagaimana network. Apa yang Pak Silmi lihat ke depan dalam bisnis baja ini? Kita nanti mau ke arah mana sih? Kan udah jalan sama Posko juga udah cukup serius begitu ya. Secara umum, tantangan industri itu juga merupakan satu tantangan negara. Indonesia bahkan lebih kompleks. Karena kekuatan ekonomi Indonesia itu selain konteks konsumsi rumah tangga adalah komoditi. Sehingga komoditi itu kan dimiliki oleh segelintir orang. Karena itu kan sifatnya tambang, perkebunan yang perusahaan yang ratusan ribu hektar, gitu kan. Nah, ini yang menurut kami, dalam hemat saya, kita perlu ada satu yang namanya program industri yang kira-kira itu mengangkat komoditas asli Indonesia yang memiliki competitive dan comparative advantage sehingga Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Apakah nantinya itu dalam prosesnya hilirisasinya berpartner dengan perusahaan di luar negeri, nggak ada masalah. Dulu di Pindad, ya, ini ambil contoh aja. Dari saya pakai celana pendek, ya, celana merah itu artinya SD, itu ngomong mengenai roket 40 km. Sampai saya jadi di Rut Pindad, masih sama. Gitu. Saya dikasih 40 km itu gratis, tapi saya kerjasama dengan yang bikin 300 km dan 100 km. Ini jangkauan ya, daya jangkauan. Ya. Jadi ngapain kita spend uang banyak-banyak di 40 km kita bisa dapat gratis. Ya kita kalau mau kerjasama yang 100 kilo sama 300 kilo. Ada. Dari Prancis. Mau kerjasama. Gitu. Ya sayangnya itu tidak terlaksana, saya keburu pindah. Gitu. Dan kalau waktu itu tidak keburu pindah, bukan hanya itu. Pindad bisa bikin amunisi kaliber besar. Kita mandiri. Pak, ini satu juga ya yang saya perhatikan dari karir Pak Silmi itu kan berpikir besar ya. Think big gitu ya. Jadi perusahaan kita boleh di sini, tapi kita dalam berpartner tuh harus cari yang tinggi sekali gitu, yang top gitu kan. Dulu sebelum itu kan juga pernah di perusahaan apa Barata. Barata juga kan cari partner-partner yang tinggi begitu ya. Nah, ini meleverage posisinya kita yang mungkin memang belum setinggi itu sampai kita bisa duduk dalam satu kursi itu gimana? Market. Karena Indonesia adalah market terbesar. Ini yang harus dijual. Nah kadang-kadang kita tanggung. Kerjasama sama yang pasarnya sama. Maksudnya pasarnya siapa? Bertarungnya sama. Ngapain kita belajar sama orang yang lagi belajar? Belajar itu sama yang paling top. Gitu. Makanya saya kalau kerjasama tuh selalu pengennya sama yang nomor 1. Gitu. Apakah misalnya kita bicara apapun gitu. Kenapa? Ya kita mendapatkan manfaat. Ya kan? Kalau kita belajarnya sama orang yang lagi belajar, ya maksimum kita cuma setengah pinter. Ya kan? Nggak jadi pinter beneran. Nah memang yang jadi kekuatan kita adalah yaitu di luar negeri. Ini network lagi. Ya kebetulan ya saya agak lumayan inilah. Maksudnya saya belajar juga dan sempat di di BKPM ya. Di situ waktu itu ada zaman Pak Gita Wirjawan gitu ya. Berkomunikasinya luar biasa, ya kita tiru-tiru lah bagaimana supaya
meyakinkan orang-orang luar itu untuk investasi di Indonesia. Nah ini berdampak kepada karir saya juga gitu, bahwa kita nggak perlu takut. Mereka kan yang penting kan ketemu, win-winnya di mana, ya kan? Nah ini juga, saya juga kalau di kantor juga selalu mengingatkan, kalian tuh kalau negosiasi jangan menang 5-0. Kalau menang 5-0 ntar dia sadar, dia putus, nggak sustain. Menang itu ya udah, dua-duanya berasa menang, itu yang hebat. Di sana ngerasa menang, di sini ngerasa menang, itu hebat. Tapi kalau kalian menangnya 5-0 udah nggak sustain, nggak jangka panjang. Itu bukan kerjasama, itu ngancem. Itu. Nah itu tambahan-tambahannya, gula-gula cerita. Jadi balik lagi ke Pak proyeksi industri baja ke depan. Proyeksi industri baja ke depan, permasalahan kaitan dengan industri di mana hubungannya dengan energi, karena energi akan menentukan competitiveness, sementara ada juga kondisi di mana harus mentransfer menjadi renewable energy, energi hijau, hubungannya lagi dengan karbon. Ini kompleks. Kalau Indonesia tidak mulai saat ini, ya udah ketinggalan. Nggak usah ngimpi mengenai 2045, gitu. Karena otomatis udah kalah tersisih sejak awal. Ini transisi. Jadi energi fosil ini kelihatannya menurut Pak Silmi udah harus kita... Ya harus ada solusi, mengantisipasi, dan jangan di tataran wacana, gitu. Eksekusi, gitu. Kalau cari orang wacana banyak, di KS wacana banyak, gitu. Saya bilang, udah kalian ini udah pinter-pinter, udah hebat-hebat, lulusan universitas hebat, udah ngapain lagi adu pinter, eksekusi, gitu. Rapat tidak boleh lebih dari sejam, gitu. Kalau lebih dari sejam, itu nggak ngasilin apa-apa. Dan betul, saya lakukan itu, gitu. Tidak boleh lebih rapat dari 1 jam, gitu. Makin cepat makin bagus. Nah ini saya belajar juga. Saya pernah punya senior, saya belajar di Kementerian Pertahanan, gitu. Pak Safri itu efektif dalam mimpin rapat. Nah itu yang saya maksud, bahwa jangan main di tataran diskusi, ketemu lagi, diskusi lagi, keputusannya kapan Pak? Nggak ada aksi. Dan itu ciri khas kita. Nah, kaitan energi, karena ini mempengaruhi daya saing Indonesia, konteksnya juga industri, ya. Kemudian kaitan dengan renewable energy, karena ini konteksnya adalah karbon, nanti itu negara-negara barat akan nge-ban, ya. Berapa emisi karbonnya? Nah ini kan harus dipikirkan secara sistematis, tidak bisa dilepas. Pajak karbon kan sudah berlaku juga. Sudah berlaku di beberapa tempat, tapi kan belum. Nanti akan ada restriction, gitu. Dan ini kita juga harus mengantisipasi. Jadi baja juga harus menjadi green steel, gitu. Kita harus ukur nanti berapa kompensasinya, gitu. Ini kan cara-cara Barat yang maju dalam melindungi industri daripada negara-negara Barat itu. Nah kita tidak boleh kalah pinter. Kan mereka selalu membuat yang, kalau udah mulai kalah daya saing, dia bikin aturan, gitu. Dia bikin aturan lagi. Nah ini yang saya rasa menjadi peluang. Nah ini nih ya, tantangan harus bisa jadi peluang. Nah ini yang menurut saya, karena kita start sama-sama nol ya dengan negara-negara lain, kita harus lebih cepat. Supaya nanti produk, kan gini, mau investasi di mana? Di Indonesia. Ntar dicek, energinya dari mana? Batu bara? Oil? Gas? Oh nggak bisa. Ini harus yang misalnya murni renewable. Air, ya. Angin atau matahari, gitu. Yang gitu-gitunya kan kita harus pikirin, gitu. Dan jangan selesai sampai roadmap. Habis roadmap udah happy, eksekusi, gitu. Kita punya roadmap banyak banget yang namanya roadmap industri, dari setiap kabinet, dari setiap ini nggak ada yang jalan, gitu. Ayo kita jujur aja, nggak ada yang jalan, gitu. Nah ini eksekusi, gitu. Dan tadi Pak Arief nyampaikan think big. Saya selalu think big, tapi start now. Ya, atau do now, start small. Gitu. Ngapain kita mikir yang mimpi mulu ntar? Tapi gagasannya kan harus gede. Harus kan? gede, harus gede dong. Ya kan? Ya kita dulu, ini saya suka ngambil contoh masa lalu itu karena buat lucu aja. Pindad kerjasamanya sama BAE System, Lockheed Martin. Itu kan top-topnya yang zaman itu gitu. Nah, KS memang sudah given, POSCO, one of the best, it's okay, gitu ya. Nah, untuk yang
lain ya saya menyesuaikan gitu ya. Ini teknologinya dari mana? Dari Cina. Ya udah cari partner yang Cina aja. Karena kalau yang lain nggak mau. Ya kayak gitu-gitunya ada lah. Tapi itu kan sifatnya pemadam kebakaran. Gitu, cari solusi. Tetapi kalau kita mau cepat maju ya belajar dari yang top. Gitu Pak. Ya, luar biasa nih Pak Silmi ya. Tadi saya tertarik nih hitung-hitungan untuk green steel tadi ya. Kan tadi gagasan besarnya tuh ya, kalau bahwa nanti kalau kita produksi steel, orang akan hitung nih biaya segala macam. Nah ini kan nggak bisa dijalankan oleh Pindad saja kan? KS maksudnya. Tidak bisa dijalankan oleh KS saja kan? Ada yang BUMN lain lah kita bisa sebut, misalnya Pertamina di situ, Kementerian PLN, ya kan, Kementerian Energi segala macam. Nah itu kalau kita berpikir besar, tinggalkan dulu lah KS ya, kita coba berusaha naik ke atas lagi. Kira-kira bagaimana itu nanti harus dijahit ya? Iya, pertama kalau yang ada yang kontrol kita. Yang kontrol kita kan tentunya adalah kita mencari teknologi yang udah meninggalkan teknologi menggunakan batu bara. Blast furnace itu menggunakan batu bara. Ya. Jadi proyek yang boleh dibilang berlarut-larut di KS itu blast furnace, itu batu bara yang akan segera ditinggalkan. Ya kan serem kan? Blast furnace itu nggak pakai batu bara? Tidak bisa. Oh, oke. Gitu. Nah teknologi terbaru itu menggunakan hidrogen. Oh, oke. Ya, menggunakan hidrogen jalurnya adalah jalur lain. Nah, dia ada pemurnian Fe-nya. Ya, Fe itu kan sebenarnya dari 60% tuh kisarannya 62 apa. Itu dimurnikan, diangkat Fe-nya menjadi mendekati 100%. Itu menggunakan saat ini menggunakan gas. Nah, ini rencananya mau ditukar menjadi hidrogen. Nah, itu namanya direct reduction. Nah, dari 60 sekian persen Fe dinaikkan, kemudian dimasukkan kepada electric arc furnace. Itu sistem yang berbeda sekali membuat bajanya dibandingkan dengan blast furnace. Dengan kualitas baja yang sama atau lebih baik? Bahkan lebih bagus. Lebih bagus. Oh. Gitu. Sehingga saat ini malah saya sedang mengantisipasi sama mitra kita untuk bersiap untuk bangun hulu ya yang berbasis hidrogen. Gitu. Di samping itu juga kita menggunakan, kalau electric arc furnace menggunakan listrik, menggunakan tenaga surya. Nah, kita sedang segera groundbreaking. Itu kita ada danau ya, cukup besar di KS, milik KS di Cilegon. Ya. Kita akan pasang floating solar panel. Iya. Gitu. Ya. Itu harapannya apa? Akan berkontribusi untuk menurunkan ya, atau mendapatkan carbon credit malah. Gitu. Dari situ-situ ya kita coba. Gitu. Bahkan di kantor di pabrik-pabrik kita ini sekarang lagi kita pakaiin solar panel semua. Ya paling tidak itu akan mengurangi, akan dihitung sebagai pengurang. Nah paling tidak kita mulai small dulu, yuk atap kita ganti. Gitu. Kalau kita nanti diskusi lagi segala macam nggak jalan-jalan. Begitu. Betul. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang green steel ke depan, ini KS nggak bisa sendirian. KS nggak bisa sendirian. Nah, bagaimana ini dikomunikasikan dengan struktur yang di atasnya nih? Ya, Kementerian BUMN maksud saya. Ya, sebenarnya memang ini sudah menjadi satu isu ya. Tetapi kan di sini dibutuhkan ada komandan eksekutor. Nah, ini yang mungkin harus segera mengeksekusi ini. Supaya harapan atau kebijakan pemerintah dalam konteks ya membangun satu industri yang aware terhadap atau bisa mengeksekusi kaitan dengan green teknologi yang manfaat-manfaat daripada adanya penggunaan atau concern terhadap lingkungan ini sudah menjadi bagian daripada bukan hanya policy tapi eksekusi. Gitu. Apakah itu bentuknya insentif? Apakah itu nanti bentuknya hal-hal yang lain? Dan cuman kalau insentif aja itu kan ada cuma satu sektor. Sementara ada beberapa hal yang masih menyangkut dengan sektor yang lain. Gitu. Nah, saya kontrol yang ada di sekitar KS dulu. Ya kalau yang di luar pekarangan saya kan bukan kewenangan saya. Ya Pak Silmi, ini kita bisa sampai besok kalau mau diskusi terus soal ini. Tapi kayaknya kita dibatasi waktu. Saya minta Pak Silmi untuk mungkin merangkum apa yang tadi sudah dikatakan dalam satu closing statement. Ya,
Yang pertama bukan yang pertama nih, closing statement ada pertama kedua bukan closing statement. Jadi membangun ekonomi Indonesia ke depan ya tidak cukup dengan pertumbuhannya, tetapi juga kualitas pertumbuhannya memperhatikan ya, energi terbarukan dan lingkungan untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi daya saing yang baru, daya saing yang sangat syarat dengan hal-hal kaitan dengan hubungannya green energy, karbon, ya, yang ini akan menjadi satu hal yang menarik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan dan juga tentunya konteks dalam hal pemerataan. Ya, karena dengan kita membangun satu ekonomi yang kiranya memperhatikan green energy ya green lingkungan gitu ya, itu nantinya akan juga melibatkan karena bisa juga ditransfer kepada menumbuhkan pohon. Ini suatu ekonomi ya, tidak bisa dianggap enteng. Nah, ini juga bisa akan memeratakan yang tadinya hanya sebatas eksploitasi, tetapi sekarang udah memikirkan yang lebih jauh. Jadi panjang nih. Iya, urutannya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Silmi. Sebelum kita bubar, saya ada souvenir buat Pak Silmi. Wah, ini khas media, ini pasti ada kartun ini. Wah, ini foto kita berdua. Di depan kantor Krakatau Steel. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Direktur Krakatau Steel, Silmi Karim. Sangat inspiratif, membuka cakrawala dan mengajak kita untuk masuk ke dalam satu segmen yang barangkali nggak diperhatiin orang, kecuali orang industri ya. Di sini orang-orang umumnya barangkali nggak perhatian, tapi ketika kita masuk ke sini dari pembicaraan ini kita tahu bagaimana tantangan industri baja ke depan dan bagaimana BUMN kita harus dipimpin oleh orang-orang yang kompeten. Terima kasih, saya Arif Zulkifli. Salam.